Apa yang menjadi gambaran timnas saat ini? Tentu tidak bisa dilepaskan dari peran federasi di bawah komando Pak Erik. Ya terserah mau dibilang buzzer atau apapun, yang jelas peran Pak Erik sebagai orang yang paham bola pada akhirnya memang berdampak signifikan pada kemajuan timnas Indonesia. Dan meskipun masih menuai pro kontra, nyatanya program naturalisasi sukses membawa Indonesia melaju sampai ke level sekarang ini. Hal yang kemudian diketahui bikin pemain-pemain diaspora lainnya yang menyatakan keterbukaan untuk pulang membela tanah leluhur. Bagusnya lagi, mereka-mereka ini secara usia masih sangat muda, sehingga secara untuk program regenerasi bisa dibilang ini cukup oke, sembari pastinya memperbaiki kualitas liga serta pembinaan di level domestik, yang pada masa ini telah berhasil dibuktikan oleh timnas U17 yang sukses mengunci satu tempat di Piala Dunia. Tentu melihat ini semua nggak heran jika para rival tetangga kian merajuk, karena kembali lagi Indonesia terlihat begitu mudah mendapatkan informasi soal pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Timnas Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan sejak PSSI ada di bawah komando Erick Thohir, pelan namun pasti progres ini makin nyata adanya. Nah, sebagai wajah persepak bolaan sebuah bangsa, tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan. Nggak cuma untuk jangka pendek atau menengah, tapi jangka panjang. Bagaimanapun juga harus disiapkan. Yap, untuk timnas senior bolehlah kita bangga dengan pencapaian yang ada sekarang, karena tim Garuda sukses jadi satu-satunya tim ASEAN yang mampu bertahan bahkan melawan gempuran tim-tim langganan Piala Dunia. Bahkan untuk saat ini, dengan koleksi 9 poin yang didapat, peluang Indonesia buat paling enggak ngamanin tiket round 4 70-80% sangat terbuka. Kemudian yang terbaru, hasil yang diraih timnas U17 sedikit banyak mampu jadi bukti kalau meskipun belum sempurna, proses pembinaan dengan adanya kompetisi usia muda mampu memberikan hasil yang membanggakan. Harapannya tentu saja buat ke depan Indonesia punya kompetisi muda reguler yang bisa main full satu musim mirip di negara-negara maju. Karena dengan begitu, para pemain benar-benar akan lebih terasa skill serta mentalnya. Untuk kemudian, itu bisa menjadi bekal yang bagus buat tim nasional ke depan, kan gitu. Nah, melihat realita yang ada, so pasti PSSI makin saset untuk segera mengambil langkah selanjutnya. Karena kembali lagi, proses ini belum selesai dan masih sangat panjang. Dan sembari mengatur pembinaan serta kompetisi lokal, program naturalisasi apapun caranya, ya juga terus harus jalan. Karena tidak bisa dipungkiri, hasilnya beneran oke, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Yap, selain soal permainan dan pencapaian, keberadaan para pemain diaspora pada akhirnya mampu jadi vitamin buat pemain dari kompetisi dalam negeri untuk lebih terpacu. Dan so pasti, itu sangat bagus karena biar gimana pun, memiliki jiwa kompetitif dari dalam diri bagi pemain itu sangat penting. Kalau sedari muda udah leda-lede, klemar-klemer, merasa si paling jago, alah yowes, rungkat. Lebih lanjut, untuk mengatur ini semua khususnya buat regenerasi, PSSI kabarnya udah mengontak 9 pemain diaspora yang kabarnya siap pulang membela tanah Indonesia. Yang mana mereka adalah Sepp van der Heyden, Jensen Silt, Reno Mans, Tristan Guyer, Delano van der Heyden, Laurin Ulrich, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan pastinya Mauro Zelstra. Nah, selain bisa jadi opsi buat timnas senior, keberadaan mereka bisa juga sebagai amunisi untuk timnas U23 asuhan Gerald van den Berg. Tentu semua tahu kalau timnas U23 ada target besar yang diemban. Selain SEA Games, so pasti lolos ke Piala Asia serta mampu menembus partai final adalah yang utama, mengingat di edisi sebelumnya tim Garuda mampu tembus hingga semifinal. Dan sebagai info, Indonesia sendiri masuk ke pot 1 bersama tim-tim kuat lainnya macam Jepang, Qatar, Uzbekistan, Korea Selatan, ataupun Arab Saudi. Adapun tim ASEAN lainnya yang juga masuk pot 1 adalah Vietnam. Tentu melihat sikon yang ada, Indonesia memang punya peluang untuk bisa lolos ke putaran final. Namun kembali lagi, untuk memenuhi target besar yang ada, so pasti Van den Berg butuh pemain-pemain yang dirasa siap untuk menjalankan sistemnya.
Memang sebenarnya dari sisi pool pemain, ada pemain dari Timnas U20 serta Timnas U22 yang kemarin main di AFF bisa jadi pondasi. Akan tetapi untuk bersaing di top level Asia dirasa itu masih sulit, terlebih bila melihat kualitas individu kebanyakan yang dirasa masih kurang. Mungkin hanya nama-nama seperti Kadek Arel, Donny Tri, Welber Jardim, Victor Detan, hingga Jan Schraven yang dirasa punya peluang untuk tembus di tim U23. Dan itulah kenapa naturalisasi akan jadi salah satu alternatif untuk membuat Timnas U23 jadi lebih kuat, sekaligus juga jadi ajang regenerasi buat Timnas senior ke depannya yang sedang menapaki level tertinggi. Selain mungkin dari Piala Asia U17 ini, Vandenberg akan coba untuk mengorbitkan beberapa nama yang potensial dan menonjol macam Matthew Baker, Evandra, Alberto, serta Zabi Goli untuk paling enggak mendapatkan pengalaman dulu berlatih di Timnas U23. Ingat loh, 4 pemain U17 tadi itu masih adik-adik yang bahkan punya KTP aja belum. Jadi meskipun hebat di level U17, untuk bersaing di level U23 jelas itu udah lain cerita. Kecuali mungkin untuk Matthew Baker, dia jelas punya kapasitas untuk itu. Mengingat di Melbourne City sendiri, ya udah aktif main di tim U23. Intinya, semua ini dilakukan biar Timnas Indonesia punya komposisi skuad yang menjanjikan buat jangka waktu yang panjang, kan gitu. Yap, kembali ke soal 9 nama tadi. Jelas bagi media-media tetangga yang gemeter memberitakan ini semua, ini adalah hal yang dirasa sangat-sangat menguntungkan buat Indonesia. Sebab sekali lagi Indonesia dianggap terlalu mudah untuk dapat informasi seputar soal pemain keturunan. Gak cuma itu, dengan prestasi yang ada sekarang, para pemain keturunan baik yang muda hingga senior, kini peluang untuk bisa dinaturalisasi jadi lebih besar. Sehingga bagi tim-tim ASEAN buat saat ini, dirasa mustahil untuk bisa menyaingi. Ini bukan sombong loh ya, tapi faktanya emang gitu. Dan kalau ada yang bilang Indonesia cuma tergantung sama pemain keturunan, mungkin Timnas U17 bisa jadi gambaran bukti yang valid, di mana mereka jadi satu-satunya wakil dari AFF yang sukses melaju ke Piala Dunia U17. Sedangkan Vietnam, Thailand, dan bahkan Aussie yang jadi juara AFF kemarin, semuanya kandias. Kemudian Malaysia, halah ini lagi, boro-boro ke Piala. Wong pelatihnya sendiri bilang, kalau mereka kontrol pemainnya aja masih jengat-jengat. Nah kemudian untuk Timnas U23 lagi nih, dengan tambahan 9 nama tadi, siapapun pasti percaya diri untuk bisa bersaing di level Asia. Tentu dengan catatan pemain-pemain tadi bisa diproses dengan cepat. Nggak usah bandingin sama edisi sebelumnya soal banyak pemain dari Liga 1 tapi bisa sampai semifinal. Karena di era itu 80% pemain Timnas U23 udah punya banyak pengalaman bersama Timnas senior. Kalau yang baru ini kan enggak, dan fair aja kalau melihat performa Timnas U20 di Piala Asia kemarin serta Timnas U22 di AFF, ya mungkin hanya beberapa pemain aja yang udah disebut tadi yang dirasa mumpuni buat bersaing di top level Asia, sedangkan sisanya masih harus belajar lagi. Gak jelek, cuma levelnya aja yang belum nyampe. Maka dari itu, kalau ingin seperti Timnas U23 edisi sebelumnya, ya pemainnya paling enggak dari sisi individu udah bagus dulu, baru kemudian disatukan sebagai sebuah sistem yang sak jose. Dan itulah yang terjadi ketika kita sukses mengalahkan tim-tim kuat macam Aussie, Jordania, hingga Korea Selatan ketika itu. Semua badai datang, petir takkan menghentimu. Yap, terlepas dari apapun, intinya semoga apa yang direncanakan bisa dapat hasil yang bagus. Dan kita saat ini cukup bersyukur ranking FIFA Timnas naik ke posisi 123 usai menang atas Bahrain. Mudah-mudahan prestasi itu bisa dibarengi dengan progres maksimal, mulai dari timnas kelompok umur, timnas putri, liga domestik, serta pastinya grassroots. Dan melihat melimpahnya stok pemain diaspora yang juga cukup bikin tetangga merajuk, ya pokoknya harus bisa dimaksimalkan. Karena kembali lagi, makin luas poolnya, makin enak pelatih timnas senior buat memilih. Beneran loh, mendingan mumet karena banyak pilihan ketimbang mumet nggak ada pilihan. So fokus dengan apa yang udah dimulai, lanjutkan proyek yang ada. Abaikan lambe dan jempol lamis yang bisanya cuma bikin gaduh suasana. Kalau perlu, sliding sate pare, biar kapok. Untuk itu, buat semua elemen sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.